Halo semuanya, balik lagi bersama gua Jadal di channel Dragonblood Official Channel. Jadi buat kalian yang bingung mau bahas apa hal ini, gua bakal ngelanjutin materi yang kemarin ya, yaitu adalah materi belajar HTML ya. Bentar dulu, lanjut dong nggak apa-apa ya. Bentar dulu. Atom kemarin kalau mana ya? Pelajaran satu. Ya Allah, banget ya. Udah ya, ini nih kemarin kita dari heading udah sampai ke text heading. Nah, kalau misalnya ini hari ini kita bakal lanjutin ke tag apa sih sekarang ini. Nah, kita hari ini bakal lanjutin ke tag ini apa sih namanya, paragraf atau tag P. Oke. Oke, kita langsung coba aja ya, atau gue bakal langsung ngasih tahu ke kalian atau ngasih materi ini ke kalian. Jadi pertama kita masuk dulu ya. Paragraf ini tagnya gimana sih cara bikin paragraf ini? Caranya itu kayak gini. Nah, ini ada lagu ya biar kalian gak dikit bosan. Nah, ini nih yang kemarin ya. Misalnya kalian di sini setelah bikin heading ini, kalian udah belajar ini, kalian mau belajar tentang pembuatan paragraf di dokumen HTML. Caranya itu gimana sih? Caranya itu kalian harus bikin tag yang bisa kalian tulis dengan tag P nih. Tag P ini. Nah gitu. Terus kalian tutup tagnya gini. Tag P ada ini. Nah, oke. Gini ya. Nih, kayak gini. Contohnya nih, contohnya. Bisa kalian bingung nih ya. Nih. Misalnya kalian bikin apa ya? Bikin tulisan apalah itulah ya pokoknya. Misalnya pertama bikin judul dulu nih, H1, terus tutup tagnya heading 1. Nah, di heading 1 ini kalian menulis apa? Misalnya judul paragraf. Nah, setelah ini kalian misalnya mau tulis nih paragrafnya tentang apalah ini, P ya. Nah, ini kalian mau tulis apa terserah lah ya. Dan dia bakal udah gini, udah save dan jadi hasilnya kayak gini. Nah, ini nih paragraf nih. Nah, ini judulnya. Ini judulnya dan ini paragraf kalian. Oke. Dan juga kalian misalnya mau bikin 2 paragraf, gimana sih caranya? Ya gampang nih, kalian udah tutup ini, kalian enter, bikin paragraf nih di sini, tag P, tutup tagnya, dan tulis di tengah ini apalah ya itu ya. Nah, udah gini kalian Ctrl S. Nah, langsung dia ngebuat paragraf yang baru nih tuh. Oke. Nih, paragraf yang baru. Nah, kalian udah tahu nih kan cara bikin ini, cara bikin apa sih paragraf. Nah, kita bakal lanjut ke belajar untuk membuat line breaking nih di dokumen HTML. Jadi buat kalian yang bingung line breaking itu apa, line breaking itu adalah yang digunain itu buat ganti baris nih, atau kalian bisa aja lah sebut enter ya, enter ya. Nah, nanti di tag enter itu tag line breaking ini kita harus pakai apa sih? Kalian cuman perlu gini. Soal kalian udah nulis paragraf nih, jangan coba bikin ini baru line baru atau bisa kalian sebut enter nih. Caranya gimana sih? Caranya itu gini nih. Bikin pakai tag BR. Nah,
Abis itu hasilnya bakal jadi seperti ini. Nah, dia bakal langsung nih ke baris yang baru nih. Kalian berapapun bisa nih. Misalnya kalian mau dua kali nih biar agak kelihatan jauh nih. Ini dua nih. Nah tuh bakal jauh kan? Terus kalian misalnya mau bikin ini nih, BR, Control Save. Nah, dia bakal kebalik lagi nih, bikin lagi nih baris baru nih. Nah, gimana nih? Udah ngerti belum nih tentang tagline breaking ini nih? Nah, udah ya. Nah, setelah itu kita bakal langsung nih lanjut ke tagline atau bisa digunain buat nentuin rata tulisan. Nah, nentuin rata tulisan itu maksudnya gimana sih? Maksudnya kayak rata kiri, rata kanan, rata tengah. Nah, oke. Misalnya nih, ini bentar, kita bikin 3 paragraf aja ya. 3 paragraf misalnya. Ini BR-nya kita nggak usah yang pakai apa ya. Nah, di sini kita misalnya yang paragraf pertama kita bikin rata kanan. Caranya gimana sih? Kalian tulis di dalam tag P ini, awalan yang dalam tag P ini. Kalian tulis gini, align sama dengan itu kalian ini tip, abis itu right kanan. Gara-gara kalian mau bikin kanan ya, kalian cuma tulis right, bahasa Inggris ya, right. Udah gitu hasilnya bakal kayak gini. Nah, dia bakal langsung ke rata kanan, maksudnya rata ini, rata kanan. Nah, abis itu kalian mau apa lagi nih? Misalnya mau bikin ini di rata tengah, kan terusnya align sama dengan dan ini center tengah kan, jadi center kurang Nah, bakal jadi kayak bentar, kita ini aja dulu, kita kasih TPR aja deh kelihatan. Nah, nih bakal dia langsung ke tengah nih. Terus misalnya ini kalian mau bikin rata kiri nih, kita kasih TPR lagi. Terus kita ke awalan tag ini, kita kasih ini align sama dengan left. Nah, dia bakal ke left kan? Nah, ini rata kanan, ini rata tengah, dan ini rata kiri. Nah, udah tahu deh belum nih tentang tagline. Jadi hari ini kita langsung ke paragraf, line breaking sama line. Ini line. Gimana, udah mengerti sobat-sobat? Gimana? Udah ngerti belum? Oke. Anggap kalian udah ngerti lah ya. Dan kita langsung aja masuk ke performatan teks. Maksudnya performatan teks ini apa sih? Jadi di dalam dokumen web ini dapat diformat secara khusus nih buat nunjukin perbedaan dan penekanan nih terhadap isi maksud teks tersebut. Perbedaannya itu ditampilin dalam bentuk tebal, huruf tebal gitu, miring, garis bawah, ya dan lain-lain lah. Contohnya gimana nih? Kalau kalian mau ini bingung, gimana sih contohnya? Nah nih, gue kasih tahu nih maksudnya nih. Kita bakal bikin hurufnya ditebalin, habis itu lupa ini, gak boleh nih.
Nah, kita bakal bikin huruf tebal, huruf miring. Jadi nanti hurufnya digaris bawahin, habis itu hurufnya nanti ngebesar, habis itu hurufnya mengecil, superscript dan subscript. Jadi gimana sih caranya? Oke gini. Pertama bikin ini dulu ya. Bikin apa sih namanya? Bikin tulisan tebal dulu nih. Caranya pakai tag apa? Pakai tag B. Nah, B. Terus kita tutup nih tag B-nya nih. Nah, terus kita tulis aja nih. Ini tulisan di bold atau tebal. Habis itu kita kasih tagline breaking buat masuk ke garis yang baru. Habis itu kita bakal bikin tulisan miring. Caranya gimana? Caranya pakai tag I atau talik nih, terus kita tutup ininya, tag I-nya. Habis itu kita tulis deh ini tulisan yang dimiringnya. Nah, habis itu kita masuk ke line yang baru, atau bisa kalian sebut enter dengan bantuan tag line breaking. Habis itu kita bikin apa lagi nih? Kita bakal bikin tulisan ini di garis bawahin. Caranya gimana? Kita pakai tag U. Terus kita tutup deh tag U-nya. Nah, ini habis itu kita bikin apa ya? Tulisan ini di garis bawahi. Kita masuk ke line baru, tag line breaking. Habis itu kita bikin tulisan ini kayak gede gitu loh. Gimana sih? Kita pakai tag big. Terus kita tag big ya. Terus ini tulisan perbesar. Oke, terus kita masuk ke line baru dengan tag line breaking. Habis itu kita bakal bikin tulisan ini kayak kecil gitu. Kecil lah. Gimana pakai tag apaan? Small. Small. Terus tulis aja nih. Ini tulisan di perkecil atau kecil lah ya, gitulah ya. Terus kita ganti ke baris baru, line breaking. Habis itu kita bakal bikin tulisan subscript ya. Jadi gimana sih? Nah, gini. Kita misalnya gini. Terus kita bikin superscript dulu ya. Caranya gimana sih? Pakai tag sup, SUP. Kita tutup tag SUP dulu. Nah, terus kita tulis dari sini superscript. Nah, salah ya. Kita ganti nih ke line baru. Terus kita tulis lagi tulisan ini. Kita bikin sekarang subscript. Gimana caranya? Kalau yang ini kan tadi pakai sub. Ini kita cuma tinggal ini SUB. Nah, harus kita tutup tag SUB-nya. Bakal jadi gimana? Bakal jadi gimana sih? Ctrl X. Nah, ini yang tulis di paket yang di bold, yang pakai tag B. Ini I italic atau dimiringin, ini yang dimiring. Garis bawah nih, garis bawah nih. Terus ini big, tulisnya diperbesar nih, besar kan nih, lebih besar gitu. Terus ini lebih kecil. Ini pakai tag ini small. Habis itu tulis ini superscript nih. Ini kan tulisan yang biasa nih. Tulisan ini biasa, dan superscript ini tulisannya kita kayak dikeatasin gitu loh. Nah, pakai superscript. Habis itu tulisannya kita bikin jadi yang tulisan superscript ini jadi ke bawah gitu lah istilahnya, biar dimudah jalan kalian ya. Atas ini ya. Nah, udah nih. Nah, setelah itu kita bakal langsung aja ya, apa ya, kita bakal langsung belajar ke teks free format.
Jadi ini preformat ini digunakan buat nampilin sesuai dengan dokumen web tersebut dalam editor teks. Contohnya gimana sih ya? Contohnya gimana sih? Nah, contohnya itu kayak gini nih. Contohnya tag BR terus itu yang apa ya? Nah, contohnya misalnya kita pakai pre. Nah, buat tag preformatnya, buat preformatnya kita pakai tag pre. Kita tutup tag pre. Nah, misalnya kita mau bikin apa ya? Misalnya kita contohnya aja deh nih. Format. Terus kita contoh jadi hasilnya. Nah, ini bakal ngikutin nih. Beda kalau misalnya kalian nggak pakai tag pre. Nih, misalnya nih, contohin deh nggak pakai tag pre. Contoh teks tidak pakai format. Kayak ini contohnya. Nah tuh, dia bakal kayak gini, nggak bakal ngikutin kayak gini nih. Soalnya kan gini, dia benar-benar ngikutin nih. Contohnya di sini dia pindah nih tuh kayak gini. Nah, gimana? Kita udah ngerti belum nih sampai sini? Nah, udah ngerti ya. Oke, kayaknya sekian dulu dah materi yang bakal gue kasih nih pada hari ini. Ya, kalian kalau misalnya mau part selanjutnya ya, kalian tinggal tungguin aja, nanti gue bakal upload kok. Santai aja. Oh ya, yang belum nonton ini ya, ntar lupa. Wow. Nah, yang belum nonton part satunya ada nih, nantilah videonya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian mau masuk ke grup Dragonblood, ada ininya, link grup ya, grup WhatsApp ya di deskripsi. Dan juga nanti ada Telegram Dragonblood, Instagram, ya pokoknya banyak lah. Jadi pokoknya kalian cuman kalau misalnya mau masuk nih, kalian lihat aja deskripsi, udah santai, udah disiapin, udah santai. Jadi oke ya, segitu aja ya. Dan juga terakhir gue mau bilang, let the dragon blood flows in your body. bye bye guys.